Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda energi amalanmu sedang merasuki mantan. Ya, jadi merasuki itu kan artinya memasuki ya diri seseorang. Jadi ketika orang mengerjakan sebuah amalan, maka amalannya itu akan bergerak secara horizontal. Ya, energinya dia lepaskan dan akan menuju kepada orang yang dia inginkan ya. Jadi ketika amalan itu untuk mencari jodoh, atau amalan itu untuk rujuk dengan mantan suami, mantan istri, menarik mantan kembali, nah maka energinya akan bergerak secara horizontal. Nah, dan itu penting sekali ya. Kenapa kita harus rajin membaca sholawat ya? Karena sholawat itulah yang akan menjadi energi yang menggerakkan amalan tadi ya. Jadi banyak orang mengerjakan amalan tetapi dia sendiri bingung, kok sepertinya tidak ada perubahan apapun pada diri seseorang ya. Nah, pada video sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membahas juga sedikit ya, kenapa tidak terlihat ada dampak efek perubahan reaksi pada orang yang kita kirimi amalan ya, karena kita malas membaca sholawat. Sholawat itu menggerakkan doa naik ke atas langit. Kalau orang berdoa dia tidak baca sholawat, maka doanya ya diam saja di sekeliling dia, di sekitar dia ya. Inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusolli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu juga kenapa kita harus membaca atau rajin membaca sholawat ketika kita mengerjakan sebuah amalan, agar energinya bergerak. Kalau kita tidak membaca sholawat, ya energinya cuma berputar-putar saja di sekeliling kita. Nah, jadi ketika sholawat itu menggerakkan amalan kita ya, dan amalan itu sedang berusaha atau sedang merasuki atau sedang memasuki atau sedang meresap ya ke dalam diri mantan istri misal ya, yang kita ingin dia kembali kepada kita karena kasihan anak-anak ya, diabaikan, sementara anak-anak amat sangat membutuhkan kasih sayang juga kan dari ibunya. Maka akan terlihat paling tidak 3 tanda. Yang pertama, tandanya di media sosial. Nah, ini kan orang itu dengan media sosial kan akrabnya luar biasa ya. Bangun tidur itu kan kalau orang zaman dulu langsung bangun tidur pagi ya, subuh, langsung ke kamar mandi, wudhu, cari sarung, cari peci ya, cari baju yang bagus, berangkat sholat ke masjid. Kalau orang zaman sekarang bangun tidur yang dicari handphone dulu ya, melihat dulu tuh media sosialnya, apakah ada pesan-pesan
melihat komen-komen di postingannya, tahu-tahu di masjid sudah iqamat, ya, gagal berangkat untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Nah, itu bedanya orang zaman dulu sama orang zaman sekarang. Sehingga media sosial itu sesuatu yang amat sangat penting, ya, karena media sosial itu amat sangat akrab. Bahkan suami istri itu, ya, tidur bersama di ranjang, di tempat tidur, mereka jarang komunikasi karena masing-masing lebih sibuk dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Nah, maka itu pula perubahan yang akan terlihat pada diri mantan yang paling mudah kita lihat karena mantannya jauh, kan? Misal mantan jarak rumahnya dari kita 30 km, bagaimana kita mau melihat dia secara langsung? Yang paling mudah dilihat perubahan pada media sosial. Misal akun WhatsApp dari diblokir jadi buka tutup blokirnya. Nah, itu artinya energi tadi sedang berusaha memasuki mantan. Atau kalau mantan itu benci banget kepada kita, ya, kebencian itu kan berasal dari setan. Nah, energi amalan itu sedang membersihkan pengaruh setan di hati mantan. Ya, kalau kemudian perpisahan itu disebabkan oleh sihir perceraian, sihir tafrik, maka energi dari amalan itu sedang membersihkan, ya, pengaruh dari sihir tafrik tadi. Kan penyebab orang bercerai, berpisah itu kan macam-macam. Nah, maka ketika energi itu sedang membersihkan, ya, dia bergerak itu seperti sapu, ya, bergerak ke sana kemari membersihkan, maka perubahan yang tentu paling mengagetkan itu adalah buka tutup media sosial mantan, ya. Jadi biasanya kan sepi banget tuh media sosial mantan, tidak ada kabar beritanya. Padahal kita ngecek blokiran media sosial mantan itu sehari berkali-kali, ya. Misal di WhatsApp tuh kan ada bekas-bekas chatting itu tidak kita hapuskan. Kalau masih diblokir kan fotonya mantan menghilang. Tahu-tahu kita cek ada fotonya muncul. Kita klik, kita buka, di situ tercantum, ya, kapan terakhir kali mantan online, misal 2 jam yang lalu dan seterusnya. Wah, kaget kita. Dibuka nih blokir media sosialnya, padahal sudah setahun diblokir, ya. Kita sedang berpikir nih, aduh mau chatting apa ya, mau say hello atau tidak dan seterusnya. Tahu-tahu pada saat kita sudah siap betul, ya, kita mau chatting, ternyata sudah diblokir lagi, ya. Nah, itu akan terjadi selama beberapa waktu. Buka, tutup, blokir media sosial kita, dan mungkin di situ masih tanpa ada komunikasi sama sekali dengan kita, ya. Nah, itu tandanya yang pertama. Tandanya yang kedua, sekarang mantan mulai merasa kangen, ya. Jadi energi itu kan membawa segala rasa dari kita. Jadi ketika kita mengerjakan amalan itu kan sebenarnya kita sedang mencampurkan, ya, atau melepaskan beban perasaan kita dalam amalan tadi. Kita kangen kepada mantan. Ada kan orang mengerjakan amalan itu sampai nangis, itu dia menghayatinya, ya. Jadi ibarat kendaraan tuh amalan tuh, dia muatannya itu adalah perasaan kita.
rasa kangen, rasa cinta, rasa sayang. Mungkin juga di situ ada rasa kecewa kepada mantan, ada rasa marah, ngumpul semua tuh. Kita curahkan di situ, kita lepaskan. Ya, maka biasanya orang kalau dia sudah mengerjakan amalan, ya kalau ikhlas gitu kan, dia tidak tunggu-tunggu, tidak terobsesi, tidak punya target harus pulang bulan ini juga dan seterusnya, itu dia akan merasa lega, ya. Nah, kemudian dia baca sholawat. Nah, sholawat itu menjadi energinya kan, bergeraklah ke mantan. Nah, sampai kepada mantan, muatannya tadi kan ditumpahkan di situ. Nah, jadilah mantan kemudian merasakan apa yang kita rasakan, rasa kangen, ya, rasa cinta, rasa sayang, ada kemarahan juga di situ. Jadi campur aduk. Dan itu jadi beban baru untuk dia. Padahal selama ini misal dia kepikiran kita aja sudah jarang banget. Nah, sekarang jadi campur aduk. Beban itu ya, apalagi masuknya dengan tiba-tiba seperti itu ya, kan jadi berat tuh. Orang butuh menstabilkan dirinya. Nah, ketika mantan sedang berusaha menstabilkan dirinya, kan di situ ada rasa kangen ya, ada rasa penasaran, dan seterusnya. Maka kita pun akan merasakan dan melihat tanda itu. Bagaimana caranya mantan menstabilkan diri? Misal, ya, menghubungi teman-teman dan sahabat-sahabat kita, ngobrol, curhat dengan mereka, tanya-tanya, ya, apakah kita masih sering membicarakan dia, apakah kita masih sering curhat tentang dia, apakah kita sudah punya pengganti dia, dan seterusnya. Nah, jadi ya temanya tentang kita. Walaupun mungkin awalannya ya mantan cari-cari alasan lah. Misal kita punya sahabat yang jago memperbaiki laptop ya. Mantan menghubungi, nanya-nanya, kalau laptop second harganya berapa, kalau laptop misal speakernya sudah nggak bagus, memperbaikinya harganya berapa, dan seterusnya. Nah, itu kan alasan dia. Ya, sekitar 15 menit, nah nanti mulai tuh masuk ke topik curhat dia tentang kita. Ya, dan kita akan bisa merasakan itu. Ya, karena kan ini yang dihubungi mantan, tentu yang dia tahu persis itu adalah teman-teman terdekat, sahabat-sahabat terbaik kita, tempat curhat kita, yang setiap hari juga berkomunikasi dengan kita. Ya, mereka akan cerita ke kita. Ya, mantanmu kemarin nanya kamu loh. Ya, loh, kok sudah setahun tidak ada kabar beritanya? Iya, saya juga kaget katanya. Awalnya sih nanya-nanya tentang laptop, tapi terus ujung-ujungnya 2 jam ngobrol tentang kamu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa mantan sekarang sudah terlihat cinta atau mencintai kita. Ya, artinya kan amalan itu bekerja dengan sangat baik. Karena tanda-tanda cinta sudah kelihatan di situ. Tanda cinta yang paling mudah dilihat itu, orang akan selalu membicarakan orang yang ia cintai. Pokoknya kalau membicarakan orang yang ia cintai itu betah berjam-jam. Tidak peduli kuota internet habis, tidak peduli pulsa habis, pokoknya betah membicarakan. Ya. Man ahabba syai'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, maka ia akan selalu membicarakan orang yang ia cintai itu. Ya, itu kedua. Nah, yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe
untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Dan yang ketiga, mantan terlihat menjauh dari orang ketiga, bahkan mungkin berpisah dan mendekat ke arah kita. Misal akun media sosial mantan Facebook ya, sedang dia buka blokirnya. Kalau kemarin-kemarin ini foto profilnya misal bersama orang ketiga. Sekarang dia ganti foto profilnya dengan foto yang kita tahu persis. Itu adalah foto ketika dia masih bersama kita. Bahkan kita ingat bahwa kita yang memotretkan mantan pada saat itu pakai handphone dia. Nah, misalkan lagi jalan-jalan di pantai itu, kita memfotokan mantan pakai handphone mantan. Kita ingat itu. Jadi terlihat tanda-tanda bahwa mantan menjauhi orang ketiga dan bergerak mendekat ke arah kita. Ya, begitu juga tadi kan, mantan jadi sok akrab dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita ya. Mantan juga terlihat sok akrab dengan keluarga kita ya. Misal kita punya adik begitu menggunakan media sosial. Nah, sekarang mantan berteman lagi di media sosial dengan adik kita, rajin men-share postingan adik kita, rajin memberikan komennya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jika ada tanda-tanda ini, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mantan mulai merasakan perubahan karena energi dari amalan yang kita kerjakan ya. Nah, selalu kalau tentang amalan tuh pertanyaannya, amalannya apa Ustadz yang bisa kita kerjakan? Banyak ya. Nanti dilihat ya, di channel ini ada cukup banyak amalan-amalan ya, nanti dilihat ke belakang ya. Koleksi-koleksi video di channel ini terdahulu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.